Ilmu bela diri yang baru saja Anda gunakan sangat unik dan kaya. Gerakan yang bervariasi. Saya tidak tahu ilmu silat apa itu. Seorang biksu terkemuka memuji orang berbakat. Ilmu bela diri yang digunakan termasuk Jiu Yang Shengong Qian Kun Great Transfer, metode Tai Chi, dan Dharma Api Suci. Guru Anda dari aliran mana? Adik junior. Pemimpin Mingchul Xiang Wuji bertemu dengan 3 biksu terkemuka. Oh, saya kira ada yang datang. Jadi ini adalah iblis besar dari Demon Cult? 3 bersaudara, telah menjadi pejabat selama puluhan tahun. Saya bisa bertemu dengan Cult Master Zhang hari ini. Sungguh beruntung untuk 3 kehidupan? Saya tidak tahu apa yang Cult Master Zhang lakukan di sini. Generasi muda dengan berani datang hari ini. Saya ingin menyelesaikan perbedaan antara aliran Anda dan Minjiao, dan membawa ayah angkat saya Raja Singa Golden Retriever Xie Sun kembali. Donor Zhang Launa bernama Due. Adik junior berkulit putih ini memiliki nama hukum untuk melewati bencana. Adik junior berkulit hitam ini dalam masalah. Jika Anda berpikir dendam selama puluhan tahun, bisa dianggap sebagai kesalahpahaman. Itu terlalu muda dan naif. Orang tua Duhi. Tidak ada hubungan antara generasi muda dan aliran Anda. Adalah Xie Sun Raja Singa Golden Retriever dari Demon Sect yang membunuh pedang kosong. Ditambah salah satu mata kakak senior, saya Du Xie. Adalah mantan pemimpin Anda yang Ding Tian yang membutakannya. Cult Master Zhang, bolehkah saya bertanya, jika ini bukan tanggung jawab Anda? Dengan siapa Anda ingin menghitung? Generasi muda tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Semua dosa ini ditanggung oleh generasi muda. Tetapi ayah angkat saya melukai Dewa Pedang Udara. Ada banyak kesulitan. Saya harap 3 biksu suci akan memaafkan saya. Berani membela Xie Sun. Datang dan mati. Tiga Master Zen tua. Hari ini generasi muda terjebak. Nyawa dipertaruhkan, tetapi tidak disayangkan bagi seorang pria untuk mati. Ada satu hal yang harus saya jelaskan kepada Anda bertiga. Nama Yuan Zhen adalah Chen Kun. Julukan Hunyuan Thunder Celap. Itu adalah ayah angkat saya Yesi. Adik junior Chen Kun. Dia juga istri Cult Master yang Ding Tian. Dia memang memiliki hubungan dengan Chen Kun. Setelah Cult Master yang mengetahui, berlatih dan mati karena obsesi. Dan nyonya yang juga bunuh diri karena rasa bersalah. Chen Kun ini marah karena membalas dendam Minjiao. Palsukan kejahatan memperkosa istri ayah angkatku. Bahkan lebih rela membunuh keluarganya yang berjumlah 13. Ayah angkat membunuh ahli bela diri dalam kemarahan. Paksa Chen Kun untuk muncul. Pada saat ini, Chen Kun sudah menyembah Dewa Pedang sebagai gurunya. Pancing biksu pedang kosong untuk menerima 13 pukulan dari ayah angkatku. Kemudian aku kehilangan hati dan tidak muncul. Pada akhirnya biksu pedang suci juga mati karena kebencian. Guru yang jatuh. Generasi muda tidak tahu bagaimana Cult Master yang menyimpan dendam padamu, tapi mungkin beberapa dari mereka akan menjadi pengkhianat yang akan membuat masalah. Ini sebagian besar yang dilakukan Chen Kun. Guru, kamu mungkin bisa memikirkan apakah ini kasusnya. Launa dan Yang Ding Tian memiliki dendam. Chen Kun memang terlibat. Kemudian dia ingin menyembah Launa sebagai gurunya. Launa tidak pernah menerima murid. Itulah mengapa dia diperkenalkan kepada keponakannya. Jadi, itu yang dia atur dengan sengaja. Oke. Pencuri Chen Kun. Keluar dan hadapi. Apakah kamu ingin membunuh seseorang? Apakah itu benar-benar Yuan Zhen? Itu dia. Jika dia tidak bersalah, mengapa serang diam-diam? 3 orang tua. Biarkan aku pergi menemui ayah angkatku. Mungkin dia akan tahu lebih banyak tentang konspirasi Chen Kun. Amida.
Aku lemah dan tidak berguna. Tidak bisa menyelamatkan mereka. Sekarang aku memiliki kemampuan. Aku harus melindungimu. Jangan diintimidasi. Bantu kami pergi, Wuji. Bahkan jika kamu diintimidasi oleh orang lain. Benar. Tidakkah kamu ingin melihat ayahmu menebus dosanya? Apakah kamu sudah tenang? Apa masalahmu, ayah angkat? Chen Kun licik dan curang. Aku tidak bisa hanya melihatmu didorong-dorong. Guru Zhang Wuji. Karena ayah angkatmu menolak untuk pergi. Mengapa memaksanya? Ingat apa yang dikatakan ayah angkatmu padamu. Kamu harus seperti ayahmu. Jadilah pria yang jujur. Jangan meniru ayah angkatmu. Ayo. Pif. Orang tuaku sudah meninggal. Kamu adalah satu-satunya keluargaku di dunia ini. Kumohon jangan tinggalkan aku dan Halagia. Kumohon. Ayo. Ayah angkat. Ayo pergi. Ayah angkat pergi. Amitabha. Kuharap Wuji hidup dengan aman. Tiga orang tua. Karena kamu sudah tahu trik Cheng Kun, tolong biarkan aku pergi. Ayah angkat. Masalah Yuan Shen. Kami pasti akan menjelaskannya kepada kepala biara. Tapi ini menyangkut reputasi murid ini. Apa yang benar dan apa yang salah? Maaf, aku tidak bisa hanya mendengarkanmu. Saudara-saudaraku diperintahkan oleh kepala biara. Jaga Buddha Xie Sun. Buat sumpah yang khusyuk. Jangan biarkan Xie Sun lolos. Hal ini menyangkut kehormatan dan aib agama kita selama ribuan tahun. Mohon maafkan aku. Zhang Jiao, terutama menyelamatkan Xie Sun. Silakan datang kapan saja. Hancurkan saja lingkaran Fajra dari saudara tua. Sejarah bisa menemani Raja Singa. Guru Zhang bisa meminta lebih banyak bantuan. Perang roda juga bagus. Serbu saja. Hanya 3 saudaraku yang berperang. Sebelum mengunjungi lagi dengan Guru Zhang. Mereka bertiga harus melindungi Xie Sun. Jangan biarkan Yuan Shen menyakiti sehelai rambutnya pun. Terima kasih kepada tiga biksu terhormat. Tidak terduga aku bertemu Guru Zhang di sini.
Ziruo. Aku ingin meminta maaf dengan sungguh-sungguh padamu. Untuk menyelamatkan ayah angkatku hari itu hadiahnya tertunda. Aku benar-benar tidak perlu bicara omong kosong. Ditinggalkan tanpamu di hari yang sama. Bagaimana aku bisa menjadi suami yang baik hari ini? Aku tidak mengganggu orang lain saat menikahi Kingshu. Tapi minuman pernikahan ini, aku pasti akan menggantinya untukmu di masa depan. Nyonya yang berbudi. Aku ingin berterima kasih kepada Cult Master Sang yang telah memungkinkan pernikahan bahagia ini untukku. Oke. Udang Ruizi dengan Amei Poisonous Girl. Padanan sempurna apa katamu? Ziruo. Kamu tenanglah. Kamu, tanpa takut penyihir tak tahu malu ini adalah kekasihmu. Benarkah? Oke. Kingshu. Robek wajahnya. Wuji hati-hati. Paman Guru Besar. Paman 6. Binatang yang tidak bertobat. Song Yuan Kiao, simpan tenagamu. Dia sudah menjadi murid Emeiku. Tidak lagi di bawah kendalimu. Kamu bajingan. Kakak Paman Guru Besar. Zhang Wuji memimpin para rohaniwan Minjiao untuk mengunjungi 3 biksu suci. Donatur Sang, mengapa kamu di sini lagi? Tanpa takut telah mengalami kekuatan tak tertandingi dari 3 biksu suci. Paling dikagumi. Aku tidak berani meminta saran lagi. Tapi Raja Singa Golden Retriever Shiesun dan bawahannya memiliki kebaikan ayah dan anak. Kebajikan berteman dengan saudara-saudara Minjiao. Bahkan jika kita melampaui batas. Tapi aku masih harus menyelamatkannya. Donatur akan segera masuk ke pertempuran. Aku tidak berbakat. Aku ingin meminta bantuan 2 saudara di gereja. Belajar dengan seri 3 lawan 3. Terakhir kali kamu sedikit tidak adil 1 lawan 3. Maka mari kita bertanding lagi hari ini. Utusan Yang Zuo, utusan Fen Yu, hati-hati. Oke, MMM. Hei kakek tua buta. Satu mengalahkan kita berdua. Mengalahkan kalian berempat kan. Ini seharusnya Arai Setan Fajra. Aku khawatir kita akan pergi bersama. Tidak ada kesempatan untuk menang. Hei. Teruslah bertarung seperti ini. Setengah dari 6 master akan mati di tempat. Tunggu sebentar. Jika benar-benar tidak berhasil, mari kita pergi bersama.
Ya, berhenti. Uji. Hentikan ayah angkat Amitabha Buddha. Kami di sini untuk menyelamatkanmu. Ketika Yang Zuo masih kecil. Aku memiliki darah di tanganku. Mati. Jika kamu melukai 3 biksu untuk menyelamatkanku, maka aku menambah dosa. Itu dia. Mowgli. Kamu juga meninggalkan kuil Shaolin dengan saudaramu dari Mingjiao. Jika tidak, aku memotong meridianku, agar tidak menambah dosa. Terima kasih saudara tidak. Mari kita tidak bertarung. Ayah angkat dan anak patuh. Tolong jangan menyakiti dirimu sendiri. Amitabha. Aku telah mengasingkan diri selama puluhan tahun. Aku harus melihat para pahlawan dunia lagi. Sangat senang. Pendidikanmu penuh dengan bakat. Aku hanya berharap untuk membuat seni bela diri yang hebat. Lebih untuk kepentingan rakyat biasa. Kurangi perbuatan keji. Terima kasih guru. Mingchul tidak akan pernah berani berbuat onar. 3 saudaraku. Aku menunggu Cult Master Sang untuk mengunjungi kami untuk ketiga kalinya. Minta nasihat. Aku pasti akan menyelamatkan ayah angkatku. Patriarch Yang. Patriarch Yang, apakah kamu baik-baik saja? Amitabha. Hari ini, aku merasa terhormat oleh para pahlawan dunia. Datang ke Shaolin. Bangga. Hanya saja sesepuh kuil ini tiba-tiba jatuh sakit. Melewatkan takdir jemaah. Launa dengan sungguh-sungguh meminta maaf. Iblis hari ini. Pahlawan dunia datang ke Shaolin. Bangga. Hanya saja sesepuh kuil ini tiba-tiba jatuh sakit. Kihalangin kesempatan untuk mendapatkan kebijaksanaan jemaah. Launa dengan hikmat meminta maaf. Saudara Peng sudah memeriksa. Cheng Kun dan Cheng Youliang tidak muncul. Tidak tahu apa trik yang akan mereka mainkan selanjutnya. Master Kong Wen berulang kali mengeluh sakit. Juga sangat mencurigakan. Malam itu, 3 biksu suci dan saya pernah mengungkap konspirasi Cheng Kun. Tidak tahu apakah akan ada tindakan di kuil. Sekarang Master Berita Kosong ini juga disebut sakit. Tidak tahu apakah ada hubungannya dengan ini. Karena sesepuh Kong Wen seharusnya tidak terlihat, maka saya akan repot-repot meminta bantuan Master Kongsi. Serahkan Yuan Shen dan Chen Youming. Dia membunuh pemimpin geng prasejarah kami. Bahkan janda dan yatim piatu. Hari ini kami geng pengemis harus meminta penjelasan. Meminta penjelasan. Serahkan mereka. Serahkan. Hari ini kami berkumpul di Shaolin. Apakah untuk melihat Gang Penjemismu balas dendam di sini? Apa maksudmu? Bertahu Sang Master. Shaolin mengadakan konferensi pahlawan hari ini. Saya pikir sebenarnya itu adalah konvensi pembantaian mayat. Mari kita tangani pencuri Xie Sun dulu. Amitabha. Pemimpin geng prasejarah sayangnya meninggal. Saya baru mendengar kabar buruk saat ini. Sesepuh terus mengatakan itu adalah murid yang harus dikirim. Saya khawatir ada kesalahpahaman besar. Mohon juga biarkan orang tua memilih waktu untuk membahas detail dengan para sesepuh. Adapun Raja Golden Retriever Xiesun. Dia adalah bengkana bagi seni bela diri. Berdosa. Untungnya kami ditangkap oleh kuil kami. Dia saat ini ditahan di kuil ini. Faksi Shaolin tidak berani menghususkan. Saya dengan hormat mengundang semua seniman bela diri yang sangat dihormati. Membahas kejahatan penanganan bersama DLO.
Memukau kita semua. Pembunuh naga tidak bersamanya. Kami juga menginterogasi secara detail. Tetapi Xie Sun masih menolak mengatakan yang sebenarnya. Rapat hari ini akan membahas bagaimana menangani Xie Sun. Kedua secara resmi bertanya kepada Kun Xiong tentang keberadaan Dragon Slayer. Hahaha. Kalau kami tahu keberadaan Dragon Slayer, mengapa memberitahu kalian Shaolin? Aku melihatmu. Tujuan sebenarnya Shaolin tidak di sini. Pedang Dragon Slayer tidak bisa diserahkan. Abot Shaolin juga tidak muncul. Mungkinkah ada orang di belakang Shaolin kalian? Hei saudara ketiga. Siapa itu saudara ketiga? Siapa yang melakukannya? Siapa? Master Hongqi. Kalian membunuh orang. Masihkah kalian membiarkan kami berbicara? Ya. Pahlawan. Ini sama sekali bukan perbuatan kuil kami. Faksi Shaolin tidak akan pernah menggunakan senjata tersembunyi yang jahat dan kejam. Kami direkrut oleh kalian. Sekarang kecuali nyawa manusia. Shaolin Temple harus memberikan penjelasan. Di mana Dragon Slayer sekarang? Di mana Xie Sun? Serahkan Xie Sun. Serahkan. Jalan Mei. Zhiruo. Semua orang sudah menikah. Kalian memanggilnya dengan nama depannya. Surat cinta kakak. Yo Zhiruo, pemimpin sekolah Emei, mengunjungi Master Kongzi. Amitabha. Membutuhkan waktu dan usaha bagi Shaolin dan para pahlawan untuk berdebat di sini. Orang-orang di dunia persilatan seharusnya bersaing untuk menetapkan standar. Dalam proposal, itu saja untuk hari ini. Siapa yang menang dan siapa yang mengambil Xie Sun? Mengapa Mei datang untuk ikut bergabung? Ayah angkat selalu mencintainya. Dia melakukan ini untuk menyelamatkan ayah angkatku, bukan? Kuharap kalian sebaik Cult Master Zhang. Niat Chief You sangat baik. Orang tua ini juga memiliki niat yang sama. Kalian menang atau kalah dengan bela diri. Pemenang. Jika kalian bisa memecahkan lingkaran penakluk setan Fajra dari 3 paman Master Launa, kamu bisa bawa Xie Sun pergi. Mari kita mulai dengan sekte Emei saya. Amei mengirim King Shu untuk meminta saran dari sekte-sekte besar. Sekte Kunlun saya akan belajar beberapa trik dari kalian. Oke. Tempat kosong berikutnya bersama para pahlawan untuk merasakan sekolah Mei. Siapa lagi? Geng pengemis.
Ah, Siapa yang menghalangi saya akan mati? ayah. Paman senior. Hahaha. Ah, Kakak Song. ah. Kincu kincu kincu. Ayah. Maaf. HMPH. Terlalu jauh. Kamu terlalu jauh. Ayah. 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 Tolong. Tidak. Jangan sakiti Ziruo. Aku mohon. Ah, Paman Qin. Paman Qin, Paman Qin. Paman Qin. Ini. Gigih. Ziruo. Asal kamu baik-baik saja. Ziruo. Aku menyakitimu. Kamu masih bertanya apakah aku baik-baik saja. Kamu benar-benar bodoh. Maaf. Ziruo. Aku masih tidak bisa membantumu. Aku tidak takut mati Ziruo. Aku hanya takut. Setelah aku mati, tidak ada yang bisa membagi kekhawatiranmu lagi. Ziruo. Satu-satunya keinginanku dalam hidup. Aku hanya berharap kamu bahagia. Anda duluan. Paman Master dan Paman keenam. Cedera Kakak Song sudah stabil. Tidak ada bahaya. Anda bisa tenang. Kalau begitu saya akan kembali duduk dulu, oke? Kompetisi pahlawan berlanjut. Kita masih mengikuti aturan sebelumnya. Pesodian Senjata. Pembinahan Tampamata. Apapun takdirnya. Geng mana yang memiliki seni bela diri terkuat pada akhirnya? Xie Sun sang pembunuh, naga adalah miliknya. Aneh. Saya selalu mendengar bahwa biksu itu penuh belas kasih. Tapi dengarkan apa yang baru saja dikatakan oleh Master. Saya khawatir orang lain tidak akan menganggapnya serius. Takut kekacauan di dunia. Tanpa takut bertanya. Anda Shaolin menggunakan ayah angkat saya dan pedang sebagai umpan. Menggoda berbagai faksi untuk saling bertarung. Apa yang Anda inginkan?
Geng pengecut lainnya bersedia menundukkan kepala. Pemimpin Zhang baik. Dia membujuk para pahlawan untuk patuh. Menang tanpa pertarungan. Dulu saya Yozhiruo telah dibodohi oleh Anda. Seberapa bagus Anda mengatakan hari ini, saya juga tidak bisa mendengarnya. Sepertinya kita akhirnya akan berhadapan. Zhang Wuji ambil ini. Aneh. Saya Fang Yao telah melihat banyak seni bela diri dalam hidup saya. Api dengan cambuk dan sosok seperti Nona Yo. Seperti angin yang meniup kapas. Air mengirim selada air. Ini benar-benar bukan keajaiban. Mungkinkah dia benar-benar memiliki beberapa metode setan? Atau beberapa setan yang menempel pada tubuhnya? Dia hantu bukan manusia. Hei, saya bilang Nona Yo, bisa bermain dengan cambuk kecilnya kan? Anda juga pembasmi, saya telah merasuki Anda. Saya masih memberi Anda mimpi. Lihat, gaun ini juga tidak terlihat bagus. Mereka tidak terlihat bagus. Tidak dalam bentuk yang baik. Apa yang Anda pikirkan? Hei, pura-pura kamu tidak dengar aku ya? Hei Nona Yo, bagaimana denganmu? Salah. Kamu seharusnya memanggil ke depan. Tidak seharusnya memukul balik. Kamu sudah bermain lama. Siapa yang kamu pukul? Apa kamu memukul pemimpin kita? Apa kamu memukulnya? Apa kamu memukulku? Apa kamu memikul kira? Kamu memukul. Kamu baik-baik saja? Kamu baik-baik saja? Jiruo, hentikan. Hentikan. Wuji. Jangan pikirkan itu. Putri, kamu tidak bisa naik ke sana. Musuhmu ada di mana-mana. Jika kamu naik, masukkan dirimu dalam bahaya. Hei pemimpin. Uskup. Apa Mowgli baik-baik saja? Jahat. Gunakan trik kotor. Amitabha. Nyonya Song, ketua sekte Mei, adalah yang terbaik. Seni bela diri adalah yang terbaik di dunia. Apakah ada pahlawan lain yang menolak? Aku akan datang. Yao Shifen. Aku sudah memerintahkan. Kamu harus berhenti. Kami mengakui kekalahan. Guru Kang Wuji. Pemimpin. Guru Agung Wuji. Siapa lagi yang tidak puas? Aku tidak menerimanya. Aku tidak bisa mengalahkanmu. Tapi aku tidak setuju. Tidak bisakah kamu? Karena tidak ada yang datang untuk bersaing. Mari ikuti perjanjian sebelum pertemuan pahlawan. Golden Retriever, Lion Xia Sun. Serahkan saja pada Nyonya Song, ketua sekte Mei, untuk menanganinya. Siapa yang memegang pedang pembunuh naga? Serahkan juga. Di tangan Nyonya Song. Ini adalah referendum. Tidak ada yang boleh berbicara. Besok pagi. Kita masih berkumpul di sini. Depende oleh Sirang Biksutua. Pimpin Nyonya Song untuk menyalakan dan mematikan bola. Kemudian kita akan berkumpul bersama. Rasakan seni bela diri Nyonya Song yang tak tertandingi. Pemimpin. Mowgli, kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Ya. Apa yang baru saja kamu lihat? Yozhiruo bisa saja membunuhmu.
Tapi di saat kritis, dia masih tidak tega menyakitimu. Artinya dia punya perasaan padamu. Meski begitu, dia tidak akan pernah menyakitimu. Ayah angkat, tenang saja dan beristirahatlah. Golden Retriever Lion King, Type D3. Penjara di antara pohon pinus. Yang menjaga penjara adalah 3 sesepuh dari Sekte B. Seni bela diri Nyonya Song tak tertandingi di dunia. Cukup kalahkan 3 sesepuh. Kamu bisa membebaskan penjara dan mengambil orang. Golden Retriever Lion King Xie Sun akan diserahkan kepada Nyonya Song. Amitabha. Jangan khawatir. Jika Sekte Mei tidak menyerahkan Raja Singa nanti, kita akan merampas. Ini melanggar aturan konferensi. Tidak jujur. Aku hanya takut nanti. Nyonya Song menaruh pedang di leher Xie Siwang. Menyelamatkan nyawa. Keyakinan apa yang kamu bicarakan saat ini? Nyonya Song tolong. 3 biksu terkemuka adalah sesepuh seni bela diri. Seni bela diri mereka tentu saja luar biasa. Jika aku bertarung 3 lawan 1, tidak hanya tidak adil, tapi juga tidak sopan. Amitabha. Mrs. Song ingin menambahkan 1 orang lagi untuk membantu. Mungkin saja. Sang Wuji keluar. Pemimpin kultus Shang. Terima kasih Misi Song karena kemarin berbelas kasih. Selamatkan nyawaku. HMPH? Kursi ini akan mengalah pada bawahan langit. Lepaskan saja. Mengandalkan. Hanya saja guru membasmi Shitai. Rahasia bela diri yang ditinggalkan untukku. Jika 3 melawan 3, pasti menang. TAPI. Sia-sia pengajaran teliti guruku padaku. Jika 1 mengalahkan 3, itu tidak adil pada guru. Dulu guruku menamparmu 3 kali berturut-turut, membuatmu muntah darah. Semua orang tahu. Aku terluka lagi kemarin, jadi bergabung denganmu. Tidak seprestise guruku. Oh wanita bau ini. Kupikir dia mengerti. Ternyata dia sengaja menghina pemimpin. Aku melukainya kemarin. Dia tidak perlu membantuku. Berpura-pura saja. Semuanya sesuai perintah. Tidak berani melanggar. Pemimpin kultus Shang datang mengajar lagi hari ini. Maafkan aku. Oke. Kepala Sekte Mei. Kudengar kemarin kebenaran mengalahkan para pahlawan di bawah langit. Mungkinkah bela dirinya masih di atas pemimpin kultus Shang? Itu junior yang terluka parah di bawah kepala Yao kemarin. Itu aneh. Permisi. Biksu Kong Wen memang dipenjara di sini oleh mereka. Biksu Kongwen maaf mengganggumu. Silakan cepat ke gunung belakang kuil Shaolin. Hentikan 3 biksu suci. Bertarung dengan sengit untuk mencegah rencana Yuan Shen berhasil. Oh sayang.
Tiga paman. Berbelas kasih. Berbelas kasih. Tidak. Sang Wuji. Kamu yang mengutamakan aku. Aku ingin kamu menyesal seumur hidup. Tidak. Zhiruo, orang yang kamu benci adalah aku. Ini tidak ada hubungannya dengan ayah angkatku. Aku mohon selamatkan ayah angkatku. Nyawa ganti nyawa. Yo Zhiruo. Kamu meracuni kami. Mencuri pedang pembunuh naga. Perbuatan memalukan. Memalukan masih berani bilang orang lain tidak ada di sini. Sungguh pasangan pria wanita yang tidak tahu malu. Kamu mau merasakan kekuatan cakar tulang putih Juin? Jangan bunuh dia. Aku mohon maafkan Zhiruo. Non, kamu menyelamatkan nyawa ayah dan anakku. Aku merasa sangat berterima kasih. Nona Yo jahat. Jika terus berbuat jahat kamu akan mati. Lambat laun dia akan dihukum. Tapi hari ini, aku mohon Nona selamatkan nyawanya. Golden Retriever cepat menyesal. Katakan, hari ini aku akan memaafkanmu. Lakukan sendiri. Kakak tolong tunggu. Terima kasih atas banyak bantuan kakak. Terima kasih banyak. Aku hanya ingin meninggalkan namaku. Zhang Wuji akan membalas budi di masa depan. Di bawah Gunung Zhongnan, kuburan orang hidup. Pahlawan Raja Wali, aliran sungai yang punah. Acara geng pengemis, tolong bantu sebisa mungkin pemimpin sekte Zhang. Mowgli patuh. Kamu baik-baik saja? Ayah angkat. Kamu baik-baik saja? Hahaha. Chen Kun. Chen Kun keluarlah. Chen Kun. Di mana Chen Kun? Di mana Chen Kun? Ayah angkat tidak memiliki Chen Kun. Ayah angkat. Chen Kun. Kamu mungkin sudah mengubah wajahmu. Tapi kamu tidak bisa mengubah suaramu.
Tawamu membuat Xie Sun tak bisa melupakan. Tak terlupakan. Sukses? Di mana? Tunggu sebentar. Pria itu jujur. Mengapa kamu tidak menunjukkan warna aslimu? Chen Kun. Orang-orang jahat ini mengganggu tanah Buddha. Mengkina aliran ini. Dosa yang tak termaafkan. Murid Shaolin patuhi perintah. Siapapun dalam kultus setan. Tembak sampai mati. Ya. Berhenti. Yuan Zhen. Kamu adalah pengkhianat Shaolin. Kamu merencanakan kekuatan kepala biara. Seseorang datang dan tangkap Yuan Zhen untukku dulu. Kongmen dan Kongsi Delo. Orang-orang berkolusi dengan setan. Mengkhianati agama. Mereka adalah pengkhianat. Kamu tidak boleh menangkap orang yang salah. Mulut berdarah. Kamu menggunakan racun untuk mengintimidasi kami. Ayo tangkap pengkhianat Shaolin Yuan Zhen untukku. Yuan Zhen jahat dan benar. Kamu merencanakan untuk mengambil alih posisi kepala biara Shaolin. Delusi aku takut. Chen Kun masih ditangkap. Pahlawan. Bersihkan portal. Benahi kamu Chen Kun, seorang kriminal yang menipu gurunya dan menghancurkan leluhurnya. Weji, cepat kirim senjata tersembunyi untuk membutakan mata Chen Kun. Ayah angkatku tidak akan pernah mengizinkanku melakukan ini. Ah Chen Kun. Tidak baik mati ketakutan kan? Uhu.
Karma. Baik adalah baik. Oh, sangat mengantuk. Kamu telah membunuh 13 anggota keluargaku. Seharusnya aku memukulmu 13 kali. 7 pukulan luka, tapi sekarang ilmu bela dirimu sudah hilang. Kebutaan. Tidak ada bahaya lagi. Maka 13 pukulanku yang tersisa. Tidak ada lagi pertarungan. Paman. Ye Feng tidak. Uhuh. Rokin. Aku menyerahkan ilmu bela diriku. Aku akan mengembalikan padamu apa yang kau berikan padaku hari ini. Dari sekarang, kita tidak memiliki kebencian. Uyu. Kamu tidak bisa melihatku. Aku juga tidak bisa melihatmu. Pahlawan. Xie Sun belum membalas dendam keluarganya selama puluhan tahun. Mungkin telah menyakiti kerabat guru dan temanmu. Xie Sun bersujud di hadapanmu hari ini. Jika kamu ingin membalas dendam, ingin membunuhku, datanglah dan ambil nyawaku. Uji. Jangan datang. Jangan membalas dendam. Itu hanya akan menambah dosa ayah angkat. Raja Singa, Golden Retriever. Kamu punya alasan. Tapi kesalahan besar telah terjadi. Sekarang aku mendapatkan hasil ini lagi. Semua ini salahmu. Aku adalah Tianzun tanpa batas. Xie Sun. Kamu menyakiti muridku. Merampas catatan 7 pukulan lukaku. Aku harus membalas dendam ini. Xie Sun, kamu membalas dendam pribadi. Menyakiti teman sekelasku, menyakiti pamanku. Hari ini, aku pasti akan membalas teman sekelas dan pamanku. Bah? Xie Sun. Kamu pantas menerimanya hari ini. Bah. Laporkan ke kepala biara. Raja Lang Alis Putih dan putranya mengatakan ada Minta keadaan darurat. bertemu. Bawahan pemimpin tidak mengecewakan misi mereka. Datang dan bergabung dengan raja dan putranya. Temui kakek dan paman pemimpin. Temui Master Kong Wen. Tidak perlu sungkan. Saya tidak tahu mengapa saya datang untuk menemui Launa. Master Kong Wen sedang dalam perjalanan ke kuil Shaolin. Dapatkan informasi yang dapat dipercaya. Ayah dan anak Ruyang memimpin 20.000 pasukan berkuda Yuan. Berlari ke kuil Shaolin.
Duduk dan pegang. Pegang erat duduk. Senior. Silakan dengarkan generasi muda. Nona Zhao sudah lama memutuskan hubungan dengan ayah dan kakaknya, meninggalkan kegelapan dan beralih ke cahaya. Dia juga membantu kami mengungkap Chen Kun tadi. Berbagai macam konspirasi. Semuanya terlihat jelas. Tanpa takut di sini memohon semua orang untuk memberinya kesempatan. Jangan membuatnya malu lagi. Pemimpin Zhang. Sudah lama ada rumor di dunia persilatan bahwa Anda memiliki hubungan pribadi dengan penyihir ini. Itu sebabnya saya membantunya di mana-mana. Di dalam kuil Wanan. Bagaimana penyihir ini menghina 6 sekte kita? Apakah Anda ingat? Ingat-ingat. Sekali. Kami disiksa. 2 jari saya juga dipotong oleh anak buahnya. Saya harus membalas dendam ini hari ini. Pastikan untuk melaporkan. Pastikan untuk melaporkan. Pastikan untuk melaporkan. Ya, pastikan untuk melaporkan. Pastikan untuk melaporkan. Pastikan untuk melaporkan. Tuan-tuan dan pahlawan. Silakan dengarkan saya. Tampaknya pengadilan tahu. Ada banyak orang yang anti-Wan di dunia persilatan kita. Berpesta di Shaolin. Jadi mereka mengirim pasukan besar untuk mengepung dan menekan. Kami orang-orang di dunia persilatan. Semuanya memiliki ilmu bela diri. Saya tidak akan takut pada mereka. Hanya saja tentara datang untuk menghalangi. Air datang untuk menutupi. Hi Zudaozai. Hanya kami para pahlawan Jianghu. Dulu biasa sendirian. Jika bukan karena pedang dan tinju. Ini adalah Kinggong kekuatan internal. Ini adalah pertempuran tombak dan halberd. Bukan bakat kami. Jadi orang tua itu berpikir bahwa kalian para pahlawan. Tinggalkan Shaolin segera. Untuk menghindari kerusakan yang tidak perlu pada yang benar. Di song berikutnya. Mengetahui bahwa berita kosong abot itu dengan niat baik. Konvensi pahlawan ini. Diajak oleh sekolah Shaolin. Kalian tidak ingin terkena masalah. Itu bisa dimengerti. Tapi mari kita merasa takut. Aku tidak bisa menjadi yang pertama melakukannya itu benar. Jika kita mundur sekarang, maka musuh akan berpikir kita takut pada mereka. Bukankah itu menginspirasi orang lain? Divisi ke-6 benar. Sekarang pengadilan telah mengirimkan pasukan besar. Mungkin mencoba menangkap kita semua. Karena kita tidak punya tempat untuk pergi, generasi muda Master Kunlun punya rencana. Mengapa kita tidak mencoba memancing mereka pergi, bertarung sampai mati di tempat lain? Benarkah, kuil kuno ribuan tahunmu tidak akan hancur sekaligus? Cult Master Zhang, kamu membayangkan Shaolin di mana-mana. Launa berterima kasih kepada Cult Master Zhang atas nama Shaolin. Pahlawan. Sekarang adalah saatnya kita membunuh musuh dan melayani negara. Konferensi pahlawan Shaolin telah terkenal selama ribuan tahun. Uji. Kali ini pasti akan mengambil kepala Ruyang Wang dan putranya. Ebot melaporkan kepada Ebot. Prajurit Mongol telah tiba di kaki Gunung Shaoxi. Mereka akan menyerang kapan saja. Cult Master Zhang, kamu beri perintah. Cult Master Zhang. Panggil panggilan. Perintah. Cult Master Zhang berikan perintah. Panggil panggilan. Men. Berhenti berdiri. Segera panggil hukum. 2 banjir di Ruijin. Kamu yang memimpin. Jaga gunung. Pulau Obat. Biksu Heng Taois Tieguan. Kalian tinggal bersama. Ya, pergi. Tidak bisa bilang. Kamu bawa perintah api suci untuk mengirim bala bantuan ke atas gunung. Apakah itu pasukan? Di belakang layar cepat bangun penghalang. Kalau musuh menyerang. Hahaha. Pasukan kavaleri Yuan 20.000. Kamu pergi sendiri. Seperti ada kekuatan menghalangi mobil. Berbaris ke medan perang. Dibandingkan dengan kamu, bagaimana punyaku bisa dibandingkan? Ribuan pasukan mengalir masuk. Kuat. Biarkan ilmu bela diri guru Zhangmu tak tertandingi. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Chen Kun, bisakah kamu tutup mulut bau MU? Percaya atau tidak, aku akan menendangmu sekarang. Hahaha, bunuh dia. Bunuh dia, bunuh dia, bunuh dia. Yuan Zhen dan Pangeran Anjing ini, kolusi sudah terjalin lebih dari 20 tahun lalu. Kita akan menyerang dari sini. Pencuri itu tahu rahasia Pangeran Anjing. Bukankah membunuhnya akan membantu Pangeran Anjing? Benar. Kakak Pecel. Cukup adil. Yuan Zhen. Apakah Pangeran Anjing menyuruhmu memimpin kami ke pembantaian singa? Habiskan sekaligus. Katakan yang sebenarnya. Sang putri sudah tahu sejak pagi. Chang Kun, apa yang kamu bicarakan? Putri berani sekali kamu. Aku bahkan tidak bisa mengenalinya. Bukankah kita sudah setuju? Harus bekerja sama di dalam dan luar. Sekarang aku takut ada trik jahat. Anti eksekusi Xie Sun.
Apakah kamu ingin meminjam tangan Shaolin untuk membunuhku? Kalau kamu ngomong sembarangan lagi, aku potong tanganmu. Potong. Kalau mau memotong-potong saja tanganku. Lagi pula aku sudah hidup dan mati. Bagaimana kalau kau potong tanganku? Ini hanya menunjukkan bahwa kau bersalah sebagai pencuri. Hahaha. Pahlawan. Kau hari ini. Itu ditanam di tangan putri ini. Mana dia? Mana dia? Cepat minta maaf dan jangan dengarkan omongannya. Dia pasti mencoba mengalihkan perhatian semua orang, menabur perpecahan di sini. Uji. Wanita ini menipumu berkali-kali. Menggunakanmu? Kenapa kau melindunginya? Ya. Aku bertarung dengan Yuan Shen ini. Tapi ada bukti bagus untuk apa yang baru saja dia katakan. Aku juga harus percaya. Sekarang ada yang secara pribadi mengidentifikasi pria bermarga Shao ini sebagai mata-mata. Uji jika kau melindungi lagi. Bagaimana meyakinkan? Ya. Shao, kau punya kemampuan bertarung sampai mati dengan pedang dan senjata kami. Kau memanfaatkan kepercayaan Mowgli padamu. Menyusup ke dalam kami untuk memata-matai militer. Aku ingin bekerja sama dengan Raja Ruyang dari dalam dan luar. Itu agak terlalu tidak tahu malu. Paman. Nona Zhao pasti bukan mata-mata. Dia menyelamatkan Master Kong Wen. Abot. Laporkan ke Abot. Pasukan pendahulu Yuan sudah mendekati lereng gunung. Dua fase banjir sungai Ruixing sudah bertempur sengit dengan mereka, tapi musuh sangat mengancam. Aku khawatir sudah terlambat. Tentu saja tidak akan bertahan lama. Pemimpin sekte Zhang dengan senaknya melindungi mata-mata. Dia lebih baik membiarkan rakyatnya sendiri mati daripada. Bolehkah aku menangkap penyihir ini? Wuji bersedia mempertaruhkan nyawanya. Nona Zhao benar-benar tidak bersalah. Oke. Jangan bicara lagi. Aku tidak tahu apa yang kau lakukan. Saya juga tidak ingin tahu. Tapi sekarang bantuan sudah datang ke gunung. Keinginan sekte-sekte adalah membunuh gadis iblis ini segera. Ya. Bunuh dia. Bunuh dia. Bunuh dia. Bunuh dia. Bunuh dia, bunuh si penyihir. Menurut saya jika kita gantung penyihir ini di puncak gunung, sebagai peringatan untuk Pangeran Anjing, mungkin itu bisa sangat mematahkan semangat Yuan Bing. Benar. Para senior. Semuanya tenang. Jika kalian membunuh Nona Zhao sekarang, daripada mematahkan semangat mereka, daripada membuat mereka marah, di mata generasi muda. Lebih baik kita mengurung Nona Zhao dulu. Jika musuh benar-benar menyerang, kita akan menggunakannya untuk memeras Raja Ruyang. Bagaimana menurut kalian? Mimi. Wuji. Aku telah menyalahimu. Mimi. Aku sama sekali tidak meragukan maksudmu. Baru saja. Aku hanya bisa menstabilkan emosi mereka untuk menjagamu tetap aman. Kuharap kau tidak menyalahkanku. Aku tidak menyalahkanmu. Aku membuatmu merasa disalahkan. Mungkin sejak awal. Aku seharusnya tidak pergi ke Shaolin bersamamu. Apa yang kau bicarakan ini? Jalan menuju keabadian. Selalu ada solusi. Ngomong-ngomong, apa yang terjadi di bawah gunung sekarang? Pasukan Yuan sementara dipukul mundur oleh Panji 5 unsur. Mundur ke kaki gunung. Sulit untuk bertempur lagi untuk sementara waktu. Maaf. Aku tahu kau khawatir dengan ayahmu. Aku seharusnya tidak memberitahumu. Tidak apa-apa, aku ingin tahu. Hal yang paling membuatku khawatir terus terjadi. Aku sering mimpi buruk belakangan ini. Mimpikanmu.
dan ayahku. Adekku bertarung di medan perang. Di satu sisi ada pria yang kucintai, di sisi lain ada keluargaku. Aku ingin membantu kedua belah pihak. Kedua pihak ingin kujaga. Tapi aku tak bisa membantu keduanya. Berhenti memikirkannya. Baiklah. Sebenarnya, aku iri dengan sepupumu. Pearl. Dia memilih untuk mengingat orang dan hal-hal yang membahagiakan. Lalu melupakan semua kesulitan, melupakan semua kerja keras. Ini benar-benar kebahagiaan yang luar biasa. Kakek. Liu Zihao. Master Zhao, Ada apa? orang-orangmu akan membunuh Nona Zhao apa? Perhenti Dian Minggerla. Berhenti untukku. Siapa yang akan menghentikanku hari ini? Aku ingin nyawanya. Raja liar. Nobo jangan gegabah. Pergi. Kamu dengarkan aku. Bahkan jika kamu membunuhnya itu, tidak akan membantu. Nyawa ayahmu tidak bisa diselamatkan. Minggirlah. Hentikan jangan gegabah. Paman jangan. Jika kamu masih menganggapku sebagai pamanmu, hari ini biarkan aku masuk dan meminta kepala anjing si gadis setan ini, untuk menghormati kakekmu. Paman. Kami sama-sama sedih atas kematian kakek. Aku ingin sekali membunuh si pembunuh. Tapi Zhao Min tidak bersalah. Kamu membunuh kakeknya. Dia tidak akan kembali. Tidak bersalah. Shaolin. Pengepungan Wudang. Menyandera 6 sekte. Mana yang bukan perbuatannya? Sekarang kumpulkan semua aliran seni bela diri di Shaolin. Untuk membantu kerajaan saat ini menyerang dataran tengah. Wulin Wuji. Kakek dimakamkan di tangan Yuan Bing. Saya ingin nyawa putri Raja Ruyang ini sekarang. Sama-sama. Kenapa tidak paman? Zhao Min sudah memutuskan hubungan dengan Raja Ruyang. Saya tidak melakukan kesalahan kepada semua orang. Kamu benar-benar dibutakan oleh penyihir ini. Benar dan salah. Saya akan bertanya lagi. Membunuh atau tidak? Paman silakan mundur. Kamu sekarang orang luar. Atau kamu memerintah saya sebagai pemimpin. Jika kamu tidak membiarkan saya, jangan salahkan saya karena tidak mengakui kamu sebagai pemimpin. Hei Raja Liar. Lepaskan saya. Nobo jangan lepaskan. Raja, liar lepaskan saya. Jangan impulsif. Nobo. Saat ini, arus musuh. Kita tidak bisa main-main. Kamu tenang. Saya sangat tenang.
Sekarang si Hilai Don memberamkan. Orang keras kepala. Bukan saya. Pemimpin. Saya selalu terus terang. Selalu mengatakan hal-hal untuk memukul tapi. Hari ini, kamu bisa memukul saya. Memanggil saya dengan nama buruk. Saya masih harus mengatakan. Kamu dan sang putri memiliki hubungan yang baik. Sejak di Shaolin, dia ada untuk kamu. Saya bisa melihatnya di mana-mana. Dia menyelamatkan Kong Wenfang Sheng itu benar. Tapi kita harus mendengarkan kata-kata Yun Shen. Tidak bisa tidak waspada. Dia adalah seorang putri setelah semua. Putri Raja Ruyang. Itu tidak akan membuat saudara-saudara merasa dingin karena wanita ini kan. Benarkah? Yo Chuan tolong bicara sedikit. Pemimpin kita Raja Ye baru saja merasakan kesedihan karena gurunya. Sedikit kasar. Mohon maafkan saya. Hanya saja musuh asing sekarang. Kebencian baru dan lama. Jika ketua sekte masih melindungi Nona Zhao, itu benar-benar membuat saudara-saudara kecewa. Mungkin kita bisa menggunakan Zhao Min untuk menekan Raja Ruyang. Kita tidak bisa mengandalkannya. Kalau tidak kamu akan kendalikan orang lain. Saudara-saudara. Maaf. Sang Min rela meninggalkan negaranya untukku, mengikuti saya dengan segala cara. Dia sudah cukup menderita kesulitan dan kesusahan. Saya tidak bisa kehilangan dia. Saya tidak bisa membuatnya susah lagi. Jika hari ini, saya bersikeras mengambil kepalanya. Jika ada yang bersikeras melakukannya, saya tidak akan tinggal diam. Siapa yang membuat masalah? Shu Ji kasar. Baik. Tidak takut. Tidak takut. Menyingkir. Berhenti. 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 Dia berhenti. Dia berhenti. 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 Master Hu terima kasih sudah mau menemui raja ini. Lama tidak bertemu. Saya punya hati nurani yang bersih. Kenapa kamu tidak berani menemui pangeran? Sia-sia saya sudah mempercayaimu selama bertahun-tahun. 20 tahun menghormatimu. Kamu adalah pemberontak yang mencoba menggulingkan kerajaan. Di matamu saya adalah pemberontak. Tapi di mata seluruh dunia, kami adalah orang-orang yang menggulingkan tirani. Pangeran selama bertahun-tahun. Saya ingin membunuhmu dan pangeran kecil dengan mudah di istana. Tapi bagaimana dengan saya? Saya tidak melakukannya. Saya juga mengajari putri bela diri. Mengambilnya sebagai murid. Saya salah padamu. Pangeran itu baik dan adil. Sayang sekali. Fen Yao kamu kentut. Apa tujuanmu masuk ke barak sendirian? Hahaha. Pangeran, lihat pasukanmu. Kenapa mereka semua ketakutan? Tapi hari ini aku tidak membunuh. Ini bukan provokasi, tapi untuk mengirim surat ini. Ini Min Min. Apa yang ditulis ayah Min Min? Dia memintaku untuk mundur sebelum matahari terbenam. Kalau tidak dia akan dieksekusi oleh Ming Chult dan berbagai sekte. Aku ingin memaksa raja ini untuk menarik pasukannya. Kalian Ming Zhao hanya punya trik kecil ini. Lakukan apa saja yang kamu mau dengan gadis itu. Aku Raja Ruyang hanya punya satu anak laki-laki kukut more. Tidak pernah punya anak perempuan. Ini balasan dari Raja Luoyang kepada pemimpin. Pengkhianat Zhang Wuji. Berani sekali kamu mencoba menggunakan cara kotor seperti ini. Mengancam raja untuk mundur. Itu hanya mimpi. Putri raja sudah mati. Wanita di tanganmu pasti penipu. Ling Qi tidak apa-apa. Atau masak. Ikuti hatimu. Raja tidak keberatan.
Kalau kamu sepupu, tolong beri aku minum. Ayahku benar. Mincut menggunakan aku untuk memeras pasukan Yuan. Bukan pria sejati juga bodoh. Ini pasti bukan ide Fearless. Fan Yoshi. Apakah kamu orang yang tidak bisa diam? Putri. Kita harus. Sekarang pasukan Yuan telah memblokir semua jalan gunung. Dia tetap diam. Gandum di kuil Shaolin akan segera habis. Terus begini. Semua orang akan terjebak di gunung. Jadi memang tidak ada cara. Ini satu-satunya cara. Gunakan Putri sebagai pengungkit untuk mencobanya. Apa yang kamu katakan? Pemimpin sekte berani-beraninya kau bertindak diam-diam tanpa memberitahuku. Aku tidak berani meminta pemimpin sekte untuk mengampuni dosaku. Hanya saja semua orang berpikir bahwa pemimpin mempelajari perang siang dan malam. Itu sebabnya kau tahu aku akan menentang. Jadi memutuskan untuk membunuh dulu baru bermain ya? Ternyata tidak ada yang bisa disembunyikan dari pemimpin sekte. Tapi itu tidak sepenuhnya sia-sia. Setidaknya bisa dibuktikan. Putri itu bukan mata-mata yang dikirim oleh Raja Ruyang. Jika kau melaporkan ini, sekte-sekte besar. Aku yakin kita semua akan setuju. Lepaskan putri itu. Pangeran. Apa yang dibawa putri kepada putri? Kenapa putri? Ayah. Militer sedang ketat saat ini. Apa yang kau lakukan? Min Min. Salam kepada ayah. Ayah. Jangan panggil aku ayah. Aku tidak mengenalmu. Ayah, sekarang bukan waktunya untuk marah. Aku tidak mengenal anakku sendiri. Dia sedang berpura-pura. Ayah. Kau masih memanggilku ayah. Jika kau benar-benar anakku, kau harus mati. Ayah. Ayah bisa menyangkal anaknya. Tapi seorang anak tidak bisa menyangkal ayahnya. Bahkan jika kau akan mati, anak tidak menyesal. Ayah. Kau masih memanggil ayah. Aku telah sisya kepada keluarga Timur selama beberapa generasi. Hanya anak-anak yang mati dalam pertempuran. Tidak pernah bekerja sama dengan musuh dan mengkhianati negara. Min Min Tmore membawa aib bagi keluarga. Aku tidak bisa membiarkanmu. Ayah, kasihanilah. Aku meminta Tuan Hituan Lu untuk membawa adikku ke sini, bukan untuk membunuhnya. Aku tahu ayah khawatir tentang keselamatan adikku. Aku memikirkan seseorang yang bisa mengalahkan musuh. Bagaimana menjaga adikku? Bagaimana aku bisa mentoleransi pengkhianat ini? Sekarang sersannya ketat. Bunuh dia untuk meningkatkan semangat pasukan. Dia masih hidup. Hanya akan memberi nama buruk bagi keluarga Temur. Uhuh.
Simpan saja cepat bawa-bawa. Santai saja. Berikan aku obatnya. Hahaha. Sabarlah. Ah, cepat. Cepat. Biarkan aku lihat. Mari kita lihat siapa yang masih perlu dibelat ya. Paman Wuji. Mowgli, kita salah hitung. Pasukan Yuan tidak terpengaruh oleh kemunduran kemarin. Pena semangkit. Apalagi yang kamu gunakan? Kami belum pernah melihat. Tidak pernah terdengar. Banyak prajurit Yuan memegang peluru petir itu. Mereka datang antak kita. Mereka semua terlihat seperti sedang sekarat. Pasukan Raja Chuyang benar-benar kuat. Semangat prajurit sangat meningkat. Sini. Semua berkat ketulusan Master Zhang. Min Min memimpin pasukan untuk melawan kita. Itu tidak mungkin. Dia lebih baik mati daripada melakukan itu. Zhang Jiao Zhouzen. Apakah dia kepercayaan baik ratu? Ziruo. Apa yang kamu coba katakan? Min Min ada apa dengannya? Tolong katakan padaku. Menurut salah satu yang meninggal. Ternyata Raja Ruyang mencoba meningkatkan semangat. Memerintahkan Barricade dan Herbion untuk menyusup ke kuil Shaolin semalam. Mengambil hatimu. Mati di tangan. Dan menggantung tubuhnya di pohon. Biarkan burung nasar mematuk. Kawan-kawan. Ya. Jinju, kenapa kamu di sini? Apa yang kamu inginkan? Cepat kembali. Kembali. Paman Jin. Paman Jin. Paman Jin. Aku melakukan kesalahan. Membunuh puluhan kali. Aku telah melakukan banyak hal bodoh. Maafkan aku Paman Qi. Aku minta maaf kepada Master Ai dan Paman Qi. Ayah. Bisakah kau memaafkanku? Ayah, maafkan kau. Maafkan kau. Ingat. Janji padaku. Apapun yang terjadi di masa depan, kau harus hidup dengan baik. Aku sangat mencintaimu.
Surat cinta. Surat cinta. Paman ketujuh. Paman ketujuh. Ah, Bahaya. Kakak senior. mundur. Haha penyelamat. Uskup. Kau akhirnya datang. Maaf saudara-saudara, aku terlambat. Silakan ikut aku. Master, jika kau ingin mundur. Fan enggan menuruti. Cult Master Yao Chuan lebih baik mati daripada menuruti. Uji raja ini sudah bersumpah kepada Tuhan. Berharap hidup Tian mati bersama Sesama Penghinaan. Tidak pernah pergi. Selama darahku belum habis, aku akan membunuh satu pencuri lagi. Aku tahu kalian adalah pria berdarah panas. Arus musuh. Bagaimana bisa kalian mundur? Aku akan membawa kalian langsung ke Huanglong. Berikan serangan langsung. Serang mereka dengan kejutan. Jangan biarkan pasukan Yuan rusak kuil kuno Shaolin lagi. Saudara-saudara yang bahagia. Hari ini kita akan bertarung mati-matian dengan pasukan Yuan. Bertarung sampai mati. Jenderal yang kalah. Berani-beraninya kamu datang ke sini. Menyerah sekarang. Aku akan membiarkanmu hidup. Hah, dua dewa. Hari ini aku Fan yang ingin membongkar kalian. Melepaskan kulit dan tulangmu. Saudara-saudara. Semangat surga. Uhuh. Kesalahan. Cepat dulu. Xie Sun. Ilmu bela dirimu tidak ada gunanya. Mengapa menyelamatkanku? Dalam sekejap. Aku Xie Sun mengambil jalan memutar. Jangan berterima kasih padaku. Jangan berpikir semua orang di dunia ini telah mengecewakanmu. Lalu balas dendam. Salah lagi dan lagi. Akhirnya, tidak ada jalan kembali. Ah,
Si Ruo, kamu harus mengambil ini sebagai peringatan. Potong aku. Kembali ke darat. Katakan saja baik. Dai Wuji baik. Aku melewatkan menulis surat setengah hidupku. Setengah hidupku. Sekarang aku akhirnya menyadari. Kamu bisa melihat. Lipstiknya basah. Ah! Senior Xie. Senior Xie. Yo Laosi dan Su Da memimpin pasukan tiba tepat waktu. Masuk ke kamp Marsekal. Semangat kelompok sedang melonjak. Kuat. Pasukan Yuan mundur. Pengepungan Shaolin telah dicabut.